Assalamualaikum Sultan. Ya, waalaikumsalam. Daulah tuanku. Salam tuanku. Saya mendengar bisik-bisik lagi dari tetangga. Belanda sudah membuat rangkaian di Sungai Raya dan sudah ada surat perundingan dari Ratu Belanda. Sudah. Mereka sudah melanggar. Suruh mereka masuk. Baik Sultan. Salam sejahtera Tuan. Saya Penderwix from Belanda, utusan Jenderal Kohler. Dan Baginda Ratu menyampaikan surat perintah untuk Kesultanan Aceh. Apa isi surat itu? Alah kau Belanda berbohong. Cepat bacakan. I'm sorry Sultan, saya akan bacakan surat ini. Bersama surat ini, saya Jenderal Kohler. Yang mulia, Ratu Belanda meminta Kesultanan Aceh untuk kerjasama dengan POC Belanda dalam menjalankan perdagangan antara Eropa dengan syarat daerah Aceh juga akan menjadi wilayah POC. Untuk memproduk rempah-rempah, hasilnya akan diberikan secara merata kepada Kesultanan. Kami berharap pihak Kesultanan akan merespon surat ini dengan bijaksana karena sungguh kami dari pemerintah Belanda tidak ingin terjadinya peperangan. Jika Anda memilih untuk menjajah kami siap untuk berperang. Sang Sultan pun termenung di gubuk yang usang karena saking pusingnya memikirkan isi dari surat sebelumnya. Sultan, apa gerangan yang membuat Sultan begitu muram? Permaisuri, surat dari Belanda telah muncul. Pihak Belanda menuntut kita untuk menyerah ataupun siap berperang. Apa yang akan Sultan lakukan? Saya risau kepada rakyat. Jika peperangan ini diterima, akan terjadinya banyak korban. Jika tidak diterima, hilanglah kehormatan kita. Negeri ini milik kita, maruah bangsa tidak boleh dibeli dengan ancaman. Rakyat akan bersama Sultan. Benar, tanah ini milik kita. Kita harus pertahankan negeri ini, walaupun nyawa taruhannya. Hamba akan bersiap di istana. Para wanita akan membantu semampu kami. Kami bersama Sultan. Terima kasih Permaisuri. Di sisi lain dan di waktu yang sama, Darling, ngapain kamu bawa ke sini? My darling, lihatlah betapa indahnya negeri ini. Bagaimana jika suatu saat kita bisa memiliki negeri ini? Tapi saya nggak suka di sini. Memangnya kenapa? Tapi boleh juga sih. Pria-pria di sini tampan juga. Hey, no, sepertinya banyak kelainan di sini. Kamu aja yang berlebihan. Permisi. Wow. Amazing, beautiful. Who are you? Who are you? Saya asli penduduk di sini. Saya asli terpengembara. Boleh nggak kamu sedikit ceritakan kisah yang terkenal? Jangan, Hani. Kita di sini untuk mensuplai lapangan, bukan untuk mensuplai pihak lain. Ayo kita pergi. Ya bolehlah sedikit. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Tadi siapa yang bicara dengan Ade? Ade juga tidak tahu, sepertinya orang barat yang diceritakan oleh Sultan. Jadi apa yang mereka inginkan? Ade juga tidak tahu Bang. Ya udah kita pulang saja. Umar, Isugi tuan. Cuk Jadin, Saya Tuan. Pelima Polem. Siapa yang Anda panggil? Saya mengumpulkan kalian untuk memikirkan tentang gimana cara melawannya Belanda. Besok kita berkumpul di sungai untuk melawan para Belanda. Mana Belanda itu? Katanya sudah online. Ulu-ulunya juga gak kelihatan. Kita tunggu sebentar lagi. tidak lama kemudian muncullah para prajurit dari dua kubu yang sudah bersiap untuk berperang melawan nasibnya masing-masing. Orang pribumi ini keras kepala, mereka tidak tahu kekuatan kita. Kami memilih untuk mati dijajah daripada dijajah seterusnya. Oke, kalian memilih untuk berperang. Serbu!
sekedar medan perang, ini tanah para ulama. Ini peperangan keyakinan. Itu kita hancurkan mereka, siapkan peperangan kedua. Kita juga hancurkan mereka dengan menculik tokoh ulama. Pada tahun 1899 terjadi peperangan di Meolabu. Saat itu panglima perang adalah Teuku. Umar peperangan hebat pun terjadi. Peperangan itu menewaskan banyak rakyat Aceh dan salah satu di antaranya adalah Teku Umar. Perjuangan tak terhenti di situ. Cut Nyadin tidak terima jika suaminya telah meninggal. Ia pun mengambil alih jabatan panglima. Perlawanan terus dilanjutkan hingga proses kemerdekaan terjadi dan Aceh langsung masuk sebagai wilayah Republik Indonesia beberapa tahun kemudian. Cut Nyadin ikut ditangkap oleh Belanda. Beliau diasingkan ke Sumjau dari tanah kelahirannya, Hai Witatua perjuangannya. Perjuangan tak terhenti di situ. Cut Nyadin tidak terima jika suaminya telah meninggal. Ia pun mengambil alih jabatan panglima menggantikan posisi Tuanku Umar. Perlawanan terus dilanjutkan hingga proses kemerdekaan terjadi dan Aceh langsung masuk sebagai wilayah Republik Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Cut Nyadin ikut ditangkap oleh Belanda. Beliau diasingkan ke Sumedang jauh dari tanah kelahirannya. Orang Aceh mana yang seperti itu? Yo. Kok gitu sih orang? Gimana cara melawannya Belanda? Bisa. Udah. Jadi apa? Jadi Aceh, kami beri kamu kesempatan.